Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun dan syarat sah nikah, kemudian muhrim dan wali nikah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan nikah, hukum nikah, dan makna nikah dalam Islam. Sekarang kita akan membahas rukun dan syarat sahnya, kemudian muhrimnya, dan wali nikah di dalam pernikahan. Mari kita belajar hari ini. Sudah siap? Oke, kita belajar ya. Yang pertama adalah rukun dan syarat sah nikah. Rukun nikah ada 5, yakni yang pertama mempelai pria. Yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Wahhab bi Syarhi Minhaj Al-Thalab juz 2 halaman 42, yang artinya syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri atau yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya. Yang kedua adalah mempelai wanita. Yang dimaksud di sini ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Lalu yang ketiga adalah wali. Wali ialah orang tua mempelai wanita, baik ayah, kakek, maupun pamannya dari pihak ayah dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung, kakak ataupun adik, saudara lelaki seayah, paman atau saudara lelaki ayah, anak lelaki paman dari jalur ayah. Yang keempat adalah dua saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Dalam Abu Suja, dalam Matan Al-Ghoyah wal Taqrib, Surabaya, Al-Hidayah tahun 2000, halaman 31 mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan 6 persyaratan, yakni Islam, balik, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dan yang kelima adalah sigot. Sigot yang dimaksud dalam pernikahan yakni meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria. Ijab adalah ucapan wali atau dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberi mas kawin atau mahar kepada istrinya karena merupakan syarat nikah, tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Suruhan untuk memberikan mas kawin terdapat dalam firman Allah, yakni Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Selanjutnya adalah kita bahas tentang muhrim. Muhrim menurut pengertian bahasa berarti yang diharamkan. Dalam ilmu fiqih, muhrim adalah wanita yang haram dinikahi. Keharaman dikategorikan menjadi dua macam,
Pertama, hurmah mu'abbadah atau haram selamanya, dan kedua, hurmah mu'aqqadah atau haram dalam waktu tertentu. Hurmah mu'abbadah terjadi dengan beberapa sebab, yakni kekerabatan, karena hubungan permantuan dan susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan hubungan kekerabatan ada 7, yakni ibu, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuannya saudara laki-laki atau keponakan, anak perempuannya saudara perempuan atau keponakan, bibi dari ayah, dan yang terakhir bibi dari ibu. Lalu yang kedua, ketentuan ini berlaku bagi laki-laki, dan bagi perempuan berlaku sebaliknya, yaitu haram bagi mereka menikahi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan seterusnya. Selanjutnya, perempuan yang haram dinikahi karena disebabkan hubungan permantuan ada 4, yaitu istri ayah, istri anak laki-laki, ibunya istri atau mertua, dan anak perempuannya istri atau anak tiri. Kemudian yang keempat adalah yang haram dinikahi sebab persusuan ada 7, yaitu ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan, anak perempuan saudara laki-laki susuan, anak perempuan saudara perempuan susuan, ibu susuan atau saudara susuan ayah, saudara susuan ibu, dan anak perempuan susuan, atau yang menyusu kepada istri. Selanjutnya, kita membahas tentang wali nikah. Nah, perlu diketahui bahwa wali nikah adalah salah satu rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Wali nikah dibagi menjadi 2, yakni yang pertama adalah wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Sedangkan yang kedua adalah wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor kepala urusan agama Islam yang ada di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah jika nasab tidak ada atau tidak bisa memenuhi tugasnya. Syarat menjadi wali nikah antara lain harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali nikah. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang ketiga, merdeka dan bukan hamba sahaya. Yang kelima, bersifat adil. Dan yang keenam, tidak sedang ihram haji ataupun umrah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini, dan setelah menyimak materi pada pertemuan kali ini, tuliskan atau tulis tanggapan kalian terkait fenomena pernikahan dengan saudara sendiri, yang mana biasa terjadi di tengah masyarakat Indonesia, seperti saudara yang jauh atau dan saudara-saudara lah, saudaranya sendiri. Nah, tulislah tanggapan kalian terkait fenomena tersebut. Silahkan diunggah di Google Form yang sudah disediakan. Jika sudah mengerti atau masih kurang paham, silahkan bisa dilanjutkan di WhatsApp group, kemudian bisa ditanyakan juga, dan tetap menjaga kesehatan, tetap juga patuhi prokesnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.